Cek cek. Isi video ini berisi tentang cerita segala rasa, di mana ya tentunya bersama Gemboysen Sastra Boys. Yuks, kita mulai. Kak, waktunya wawancara nih. Oke. Maaf. Oke, kenalan dulu dong kak. Nama kakak siapa? Dari jurusan apa dan umurnya berapa? Oke. Namaku Rustiara Takila, biasa panggil Lala. Nama saya Alamsyah Nur Samudra. Saya dari jurusan Seni dan Desain Prodi D3 Game Animasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hanifia Erma Indasari, biasanya dipanggil Hani, H-A-N-I. Jenengku Wira Dongkrak. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Abid Abdillah dari jurusan Sastra Arab, Prodi S1 Pendidikan Bahasa Arab. Umur saya 21 tahun. Alhamdulillah, tabarakallah ya teman-teman. Ayo, tugasmu. Tugas. Apa sih? Tugas. Tugas apa? Mau wingi. Ya Allah. Wingi sisiu. Ayo tugas. Ya Allah. Tugas ay. Nang itu uru. Sukren sastra wangi. Arwah sejuk. Ya, perkenalkan saya Uus dari Sastra Inggris. Umur 21, baru kena 2 bulan. Sebulan. 21 bulan. Alhamdulillah. Umurnya akeh. Ya. Alhamdulillah ya. Menurut kakak, bedanya kuliah online sama offline itu kayak apa sih? Kalau online nih ya, menurutku kita nggak perlu siap-siap yang dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Jadi kayak biasanya kan dandan tuh, kayak aku tadi dandan dulu. Kalau kuliah online nggak usah hilang. Siapa yang mau lihat muka kamu itu siapa? Dosen kamu tok sih. Kuliah online sama offline itu bedanya apa sih mas? Bedone ya wis gak ketemu lek online sampai offline. Lek offline iki kene iso anu lho. Mendapatkan hal-hal baru yang tidak terduga dari dalam kampus. Contohnya ya ono peristiwa apa masih ikut gak berhubungan sampai kuliah, tapi ono momen sing mesti mbok olehi ketika offline. Tapi lek online ya wis iku tok sing mbok oleh mek kuliah, tangi turu di kamar, di ruang tamu, gak adus paling. Terus mari kuliah ya wis mari. Dan kalian melakukan kegiatan-kegiatan lain. Yang melakukan, bagi yang tiduran saja ya sudah, itu yang kalian dapat. Seperti itu. Kalau dari pengalaman aku dari kuliah offline sama online itu lebih suka ke offline sih. Jadi bisa bertemu dengan banyak orang, langsung tatap muka dengan dosen. Kalau online itu sering juga kelas terlambat, terus ketiduran juga pernah. Lebih gak paham sama mata kuliah sih gitu. Jadi lebih mungkin aku semakin bodoh. Anak sastra itu kayak apa sih kak? Anak sastra. Anak sastra bagi saya menarik perhatian karena anak sastra itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Macam-macam ya Mbak, anak sastra itu ada yang unik, ada yang diem, diajak ngomong ya diem juga, banyak sekali macam-macamnya. Jadi beragam rupa, macam-macam anak sastra, tapi rata-rata asik sih menurut saya. Begitu Mbak. Sastra itu kayak taman mini Indonesia. Jadi
orang kayak gini ada, kayak saya ada, orang yang kayak Pak Mo yang DPR itu ada, yang ganteng, yang rapi, yang lengkap. Kamu yang jadi apa di sini bisa? Sing ayu sopo? Sing ayu, Rohimi ada. Nanti dicek IG-nya Rohimai, paling cantik. Terus Mbak Tadi, Kila itu is the best of the world, you know. Iya, Mbak. Kalau Mas itu yang tipe yang mana nih, Mas? Kalau saya tipe C. Apa sih? Ya tipe apa adanya ya, Mbak. Jadi kuliah kalau pakai baju yang ada di lemari, yang ada di jemuran, pokok nggak neko-neko gitu, Mbak. Kayak gini nih, Mbak. Kayak gini nih, Mbak. Yang biasa. Oke, biasanya kakak itu nugasnya yang tempatnya enak, bikin PW itu di mana sih? Nugas menurut saya yang enak itu di gazebo mungkin. Kita bisa bercengkrama dengan teman-teman, kita bisa saling tukar pikiran. Selain di gazebo juga mungkin kita bisa di Japan. Walaupun di Japan biasanya tempat makan, ya bukan biasanya ya, memang tempat makan ya, tapi kadang saya juga mengerjakan tugas di Japan. Banyak, terutama Japan pasti, karena di situ menurutku pusat berkumpulnya anak-anak sastra. Bahkan sekarang bukan anak-anak sastra saja, ada anak teknik, ada anak FIK, semualah. Tapi sebagian besar itu adalah masyarakat Ormawa. Dan karena ya itu banyak momen-momen tidak terduga di Japan sebagai media untuk saling ngobrol, perform art mungkin dari anak-anak sedesa. Jangan lupa ya, itu dulu saya sempat pernah merasakan banyak sekali momen-momen tidak terduga yang saya dapat dari perform art. Terus moro-morono gelas pecah ngono, iku kadang wasik ngono. 5.000. Lah ngono iku, tapi kurang bareng biasa nih. Mana kayak ono pecah mana? 5.000. Nah, ngono iku biasane iku sik ono lho Mas yo ancen arek iki ndekeke piring, gelas iki ya wis kelempraan ngono iku wis ora apa-apa. Wis arek-arek kuliah. Ngono dadi tempat terfavorit iku coba kalian ketika nanti udah offline, coba kalian nongkrong di Japan. Pecel, tahu telur, soto, masyhur. Es teh, mantap itu. Awan-awan ngombe es teh, kayak ngene lho. Iki tapi kopi. Bisa ngono. Kalau aku di kampus itu ya di mana lagi kalau bukan di Japan? Kalau tempat nongkrong mahasiswa biasanya di mana, Kak? Di mana lagi kalau bukan di Japan? Ada yang pesen mie? Aku Miku. Japan. Kalau tempat nongkrong yang biasanya ditongkrongin anak sastra di mana, Mas? Japan. Japan terus, Mas. Kenapa, Mas? Karena saya enggak pernah nugas. Jadi bisa di Japan gitu. Di Japan terus itu, tapi selain kita tidak bertugas itu, kita bisa berdiskusi tentang pemikiran kita, pandangan kita tentang politik, tentang kesusastraan, tentang seni. Sudut pandang very lebar, you know. Very lebar. Ya seperti Japan gitu loh. Jepang. Saya mengambil filosofi sendiri, jadi kita bisa diajak untuk menjadi pandangan seperti orang-orang Jepang yang rajin, giat bekerja seperti itu. Karena mungkin dari gedung Fakultas Sastra juga di berbagai
bagian di Universitas Negeri Malang. Jadi banyak ada yang di Selasar di 7, terus ada di mungkin di H3. Nah, di H3 itu yang paling aku suka itu ada bakso. Baksonya Pak. Ini guys. Jadi kita icip dulu ya. Ini ada pentol, ada goreng. Kita icip dulu ya guys. Tawar. Wah, rasanya itu di sini guys. Pedas, dingin, tapi enak. Oke, kalian perlu coba. Untuk harganya mungkin Kak yang bikin menarik itu. Kalian bisa milih-milih sendiri, oke? Sesuai selera kalian. Ada nih, mungkin 10.000. Terserah kalian, tanya saja ke bapaknya, jangan ke saya, oke? Katanya anak sastra itu jago bikin kata-kata yang puitis kayak puisi, gombal gitu. Bener nggak sih Kak? Ya bener banget lah. Kayak saya ini sangat mahir dalam membuat puisi. Minta bahasa apa? Bahasa Inggris. Woi jangan. Penjara kau. Bahasa Inggris. Wonderful Indonesia. Beragam budaya. If the sky is blue, is the road are red? Is rose are red, violet are blue, you know, something like that. I love you. Menurut saya nggak tahu ya, soalnya saya pun pribadi nggak seperti itu gitu. Tapi kalau mungkin bisa dibilang enggak. Mungkin itu hanya apa ya, reputasi di apa bisa dikatakan itu kita hanya lihat dari covernya aja gitu. Kalau kalian mencoba mendalami karakteristik dari orang-orang sastra mungkin tidak akan seperti itu. Tapi beda kalau kalian di Ormawa. Kalau kalian di Ormawa pasti kalian akan menemukan beberapa spesies adu gombal. Ada nggak Kak cerita-cerita yang seru, asyik jadi anak sastra itu kayak gimana? Kalau serunya jadi anak sastra itu terutama waktu join proker. Itu kita bisa dapat teman baru, dapat doi baru, dapat musuh baru, dapat segala-segalanya baru ya di situ. Kalau misalnya kita ketemu yang lain itu punya teman baru juga, ya punya semuanya yang baru. Gitu. Kalau aku sih gitu, seru. Punya baju baru. Sastra itu tiap proker produksi baju loh, jangan salah loh. Harus beli. Spoiler. Banyak Mbak kalau di sastra Mbak. Sastra itu contoh kecil tadi di Japan. Coba nanti teman-teman maba kalau sudah kesini kita ke Japan bersama, rasakan bagaimana sastra itu bisa menciptakan sebuah rasa yang sangat Terus mulai dari pembelajarannya, mulai dari organisasinya yang sangat berbeda dengan fakultas-fakultas lain. Organisasi kita itu mengutamakan kekeluargaan. Jadi kita seperti di keluarga, seperti dipeluk erat oleh teman-teman kita seperti itu. Jadi kita tidak dibatasi oleh jurusan kita, tapi kita dibatasi oleh sudut pandang dan juga cara berpikir kita seperti itu. Itu Mak. Very very wonderful Malang. Jadi apa ya? Saya ngombe kopi ya. Nah. Jadi untuk kalian maba tahun 2020, selamat datang di Fakultas Sastra. Terus semoga
lulus tepat waktu nanti ya. Itu soalnya yang dibutuhkan dari masuk kuliah. Tapi kalau yang mau molor-molor dikit ya gak apa-apa. Tapi ya tanggung jawab ambil kuliah itu. Terus nikmati nanti proses kalian berkuliah. Dan jangan lupa tetap berkarya di sela-sela perkuliahan kalian. Terus ini untuk spesial buat kalian ya. Aku mau jargon sedikit dari Fakultas Sastra yang terkenal, sangat-sangat terkenal dan membahana. Jadi kayak gini ya. Kok iso mbok terapno ketika PKKMB online. Online PKKMB ini. Jadi kayak ngene biasanya iki rawame di gedung Sakri rawame arek sastra tok mulai sedesa, sasjer, sasing, sasindo, sastra Arab. Iku gandeng wae. Tadi kayak ngene. Salam ala sastra. Selamat datang di Fakultas Sastra.